Sebenarnya kalau nengok si Dimpuan saya agak sedikit menggelitik sih bang. Lucu aja nengoknya. Kok gitu? Kok bisa kamu bilang kayak gitu? Pasti ada alasan. Coba aku tanya sama abang gini ya. Oke, fine. Ini kan kota Padang Sidimpuan terkenal sama kota salak. Betul. Kita terkenal dengan kota salak. Sampai ikon kita di Padang Sidimpuan ada Tugu Salak. Tugu Salak ya kan. Tapi setelah ku cari-cari, ku riset, ku lihat-lihat, ku rimang-rimangi, ternyata salaknya adanya di Parsalakan. Betul. Parsalakan itu Tapanuli Selatan. Iya. Itu jadinya gimana konsep kota kita ini gitu. Kota kita ini. Jadi sebagai anak seni gitu kan jadi rancu aja nengok kalau seandainya datang wisatawan atau orang yang berkunjung ke sini kota salak katanya, tapi salaknya nggak ada gitu. Salaknya nggak ada gitu ya. Kalau Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di podcast Dul Abdul. Hari ini kita kedatangan teman baru yang bakalan kita ajak ngobrol panjang nih ya. Selamat datang my bro Hasmar Afandi. Iya, terima kasih udah ngundang ke podcast Dul Abdul. Nampaknya udah mulai hampir apa nih? Profesional. Menuju ya. Iya dong, kita harus menuju profesional. Iya. Tapi aku ada agak kesal sama lu, Mar. Ada apa itu, Bang? Kamu kan punya konten YouTube. Iya. Kenapa banyak konten kamu itu yang selalu menggelitiki pemerintah? Emangnya sekeras itukah kamu mengkritiki pemerintah? Sebenarnya enggak terlalu keras juga sih, Bang. Sebenarnya buat konten lucu-lucuan aja. Bagaimana cara pandang penonton itu untuk melihat konten kita bagaimana? Apakah itu dia positif ataupun negatif gitu kan, Bang? Kan nggak terlalu keras juga. Kadang lucu-lucuan kayak kemarin itu kita kan. Iya, kemarin kita saya buat konten di Batuna 2, Bang ya. Iya. Itu kemarin kontenmu yang di Batuna 2 itu yang apa sih? Yang 1 jam nggak ngapa-ngapain, 1 jam nggak ngapa-ngapain, jalan rusak. Lihat jalan rusak aja. Itu kamu bisa nonton videonya, linknya ada di sini ya. Linknya ada di sini, kamu tonton itu. Tapi setelah itu, Bang, beberapa minggu kemudian udah ditambal langsung jalan itu, Bang. Jalannya ya. Nah, terus sekarang beberapa bulan kemudian udah diaspal juga. Iya, tapi memang betul sih, Mar. Sekarang saya lihat itu jalannya udah bagus, udah asik lah lewat dari situ, nggak banjir lagi. Itu kan lahan banjir kan? Iya. Banjir, air itu meluap kemana-mana. Apa itu? Jalannya juga bolong-bolong, tapi sekarang udah bagus ya. Udah. Tapi itu sayangnya cuma beberapa ratus meter aja, Bang. Beberapa ratus meter aja. Beberapa ratus meter aja. Sisanya enggak? Itu kayak kebiasaan orang Tapanuli kan, itu jalannya ditambal-tambal aja, Bang. Iya sih, cuman di bagian-bagian yang perlu aja. Iya. Konten lain juga yang saya agak-agak miris ngelihatnya ya. Si Hasmar pernah pergi ke gua yang di belakang masjid lagi. Gereja kota ya? Iya. Ke gereja kota ya. Emang kan gimana tuh? Itu sebenarnya dari ngomong-ngomongan dari nenek-nenek kita. Iya. Yang dulu-dulu kan memang ada katanya situ gua. Terus dari orang tua saya juga ngomong ada situ gua katanya. Terus itu sebenarnya penasaran, Bang. Oh, dari rasa penasaran. Iya. Kayak jalan-jalan pagi gitu pergi ke warung belakang terus nanya sama nenek itu katanya, apa benar ada di sini gua, Bu, katanya. Ya memang ada, Nak, katanya. Dia udah beberapa tahun di situ, Bang. Sebenarnya banyak orang yang nggak tahu kan ya? Banyak orang nggak tahu, Bang. Iya. Terus udah aku riset, aku cari-cari di Google, katanya itu juga salah satu program dari Zulkarnain dulunya, Bang. Program dari Zulkarnain soalan itu bakal ingin dibuat jadi pariwisata gitu, Bang. Ada brosurnya di Google. Kalau kawan-kawan apa juga bisa tengok di Google. Bisa dicek di Google. Bisa dicek di Google, Bang. Ada brosur dari Zulkarnain itu salah berarti satu. Berarti waktu masih program pemerintahannya Pak Zulkarnain dan Pak Andar ya? Iya. Untuk membuat gua itu menjadi lokasi wisata sejarah ya. Iya. Tapi nggak kejadian kan? Nggak kejadian, Bang. Sekarang gimana tuh kondisinya, Mar? Kalau kemarin kamu membuat video 1 jam nggak ngapa-ngapain di jalan, alhamdulillah setelah beberapa saat jalannya diperbaiki. Iya. Setelah video kamu di gua itu gimana? Kalau di gua kayaknya nggak terlalu hebat sekali responnya, Bang. Nggak terlalu apa-apa kali. Mungkin karena memang biaya dananya kalau mau betulin itu ya besar lah, Bang. Besar ya. Harus untuk memperbaikinya, untuk apa istilahnya renovasinya apanya segala macam ya. Tapi memang Hasmar ini seorang konten creator yang kreatif sebenarnya, dan kalau saya menilai kontroversial. Kenapa? Kontroversialnya itu ya kamu berani untuk menggelitik pemerintah kita di sini soalan
pertama kondisi jalan. Kita udah lihat tuh, udah nonton 1 jam gak ngapa-ngapain, itu capek juga Mar. itu kameramennya sampai udah kram kakinya bang. Iya. Orang yang di situ yang lagi mangkal di situ mobil-mobil pada ketawain. Sampai keberatan Enggak. Orang itu ketawa. Nggak pendek katanya. Buat konten bang. Oh mantap katanya. Didukung juga bang. Jadi makin semangat juga. Kameramennya juga kenapa nggak pakai tripod? Enggak ada tripod bang waktu itu. Nggak ada tripod ya. Nah ini perlu nih anak-anak muda yang kayak ginian yang bisa menggelitiki kita ya, untuk merubah sudut pandang kita perlu diberdayakan, perlu disupport orang-orang kayak Hasmar ini. Bukan disupport takutnya bang. Jadi ditangkap. Ya kalau kita mau berpikir demokratis dan terbuka ya, orang-orang kayak kamu sangat dibutuhkan sih Mar, untuk memberikan kita sudut pandang lain. Karena anak-anak muda kayak kamu juga ya, anak-anak muda yang terlahir dari generasi Z ini, pola pikir, cara pendekatan, implementasinya berbeda dengan anak-anak milenial. Untuk sekarang itu kan yang ada di pemerintahan itu banyak generasi milenial ya. Iya. Kita ini kan udah generasi Z, yang cara bekerja kita, pola pikir kita, prospek kita ke depannya juga sudah sangat jauh berbeda dari generasi milenial ya. Tapi sebenarnya sebelum saya melakukan itu bang, itu kan sebenarnya karena jurusan saya yang desain komunikasi visual. Oh, nah jadi itu jurusan di Institut Seni Indonesia Parangpanjang. Dapat info kemarin katanya bener atau enggak sih Mar? Institut Seni Indonesia Seni ya? Iya. Indonesia Parangpanjang itu termasuk institut seni 5 terbaik Indonesia. Betul nggak sih? Betul bang, dari ban PTN kalau. Ban apa ya? Ban PT ya? Ban PT ya. Iya betul ya. Wow, ini berarti bener ini kalau kita ngobrol sama anak desain komunikasi visual. Kalau institut seni itu di Sumatera sendiri yang paling lama itu cuma 1 bang, itu Parangpanjang. Sumatera? Iya, Sumatera. Di Sumatera cuma 1. Di Sumatera itu besar loh, dari Aceh sampai selatan. Tapi beberapa bulan ini ada juga yang baru bangun institut juga di Aceh. ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia. Oke. Nah gitu dia, karena faktor jurusan kamu ya yang mendorong kamu untuk membuat beberapa konten video seperti itu. Sebenarnya kalau nengok Sidimpuan saya agak sedikit menggelitik sih bang. Lucu aja nengoknya. Kok bisa kamu bilang kayak gitu? Pasti ada alasan. Coba aku tanya sama bang gini ya. Oke, fine. Ini kan Kota Padang Sidimpuan terkenal sama Kota Salak. Betul. Kita terkenal dengan Kota Salak. Sampai ikon kita di Padang Sidimpuan ada Tugu Salak. Tugu Salak ya kan. Tapi setelah ku cari-cari, ku riset, ku lihat-lihat, ku rimang-rimangi, ternyata salaknya adanya di Parsalakan. Betul, Parsalakan itu Tapanuli Selatan. Iya. Itu jadinya gimana konsep kota kita ini gitu. Kota kita ini. Jadi sebagai anak seni gitu kan jadi rancu aja nengok kalau seandainya datang wisatawan atau orang yang berkunjung ke sini Kota Salak katanya, tapi salaknya nggak ada gitu. Salaknya nggak ada gitu ya. Kalau itu mungkin ya saya bisa dapat ngasih bantuan ke Hasmar kayak gini, karena kita ini kan baru lahir aja sih. Iya. Sidimpuan ini masih anak muda loh, masih umur 21 tahun, 17 Oktober di tahun 2001. Kita ini kan otonom 2001, dulunya kan Tabaksel. Ya Palas, Paluta, Madinah, Spirok, yang jadi sekarang ibu kota Tapsel ya kan ya, Spirok. Dan Padang Sidimpuan kita kan satu dulu karena diotonomkan ya sudah. Nah, dulu kita ini kota administratif. Jadi semua itu berpusat ke kota kita dulu. Baik dari Sibolga, dari Penyembungan, ya pusatnya ke kota kita. Makanya mungkin itu kita dulu karena pusatnya di sini semua, di sebelah kita Kota Salak mungkin ya, tapi nggak tahu. Dan untuk sekarang kayaknya itu perlu direvisi deh. Undang-undang aja direvisi. Iya. Masa ikon kotanya Kota Salak? Kota Salak. Padahal yang banyak di sini becak ya. Becak. Becak ya. Seharusnya becak. Dibuat ngomong. Dan gini, becak itu juga cuma adanya di tempat kita loh. Iya. Kalau kita pergi ke Labuhan Batu, becaknya udah kayak gitu lagi. Iya. Kalau sini kan becak Vespa gitu. Iya, kalau kita pergi ke Gunung Tua, becaknya bukan Vespa lagi. Udah motor yang 4 tak yang gitu kan, ada yang ya bermacam-macam brand lah. Gitu kan ya. Harusnya udah cocok dong kalau kita buatin Vespa brandnya ya. Iya. Dan itu udah jarang loh. Udah jarang, Bang. Apalagi di Indonesia kemarin ada juga artis-artis ibu kota yang buat fotonya sama becak Vespa gitu, platnya BB gitu kan. Orang itu aja bangga. Iya, BB itu pesisir timur kalau nggak salah. Iya. Bangga ya? Bangga ya dia. Iya dong, kita harus bangga karena itu udah dari kita. Walaupun Vespa itu sebenarnya datang dari Italia kan ya? Iya, dari Italia. Jadi itu dia ya, setelah kamu itu kemarin karena kamu buat konten itu ya faktor dari jurusan kamu juga. Soal audio visual nih Mar, aku punya video yang
yang bersebar di dunia maya, yang bisa kamu lihat di layar kita ya. Soal kamu tadi jurusan apa? Desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Ini coba kamu kasih tanggapan soal video yang satu ini. Oke. Ini orang mana ini, Bang? Nggak tahu. Bukan orang Sidimpuan kan? Enggak, pokoknya di sosial media banyak tersebar luas kayak ginian. Aduh. Itu. Jadi untuk komunikasi visual menurut kamu video seperti itu nilainya seperti apa? Itu sih memang buat konten kayak gitu memang tepat untuk saat ini, Bang. Kok bisa tepat? Karena di masa pandemi ini kan orang banyak yang bosan gitu, yang boring, butuh hiburan. Ya. Walaupun itu nggak lucu, sebenarnya jadi lucu. Jadi lucu aja ini, ya. Iya. Walaupun nggak lucu jadi lucu aja sekarang. Makanya banyak orang yang melucu sekarang. Kehidupan ini banyak melucu. Iya. Bahkan gimana ya? Orang-orang yang ada di sekitaran kita juga yang biasanya nggak lucu jadi banyak ngelucu aja sekarang jadinya. Nggak tahu kenapa udah gabut, banyak yang joget-joget juga sekarang di TikTok. Soal joget-joget juga ada nih. Saya sangat suka beberapa gini karena memang FYP sekarang itu kalau saya memang nggak punya TikTok ya. Iya. Tapi saya pakai Instagram. Nah, FYP kita itu sekarang ya gimana ya? Datang joget-joget aja selama pandemi ini kok. Selama pandemi ini yang FYP kita ya joget-joget, cewek-cewek joget-joget. Padahal kita nggak mau nonton yang kayak gituan kan ya. Tapi algoritmanya TikTok itu memang orang itu yang menguasai, Bang, bukan dari kalau YouTube kan beda dia kan, Bang. Beda ya? Iya, beda. Syukur aku nggak pakai TikTok. Tapi aku pengguna TikTok juga sih. Oh, pengguna TikTok ya. Cuma nonton kalau gabut aja gitu. Ini ada yang joget-joget nih. Ini kayaknya ini sering masuk FYP juga ini, Bang. Iya kan? Iya. Sering masuk FYP kan yang kayak ginian. Saya juga karena dikasih tahu orang, ini bro masuk ke FYP ku kayak ginian, dikasih tahu kayak gituan. Tapi sebenarnya uniknya apa sih di situ, Bang? Nggak tahu, jadi ya dikasih tahu kan, lu lihat ini, gua dilihat dong, terus gua download, ya ini yang ini untuk di download ya. Iya. Tapi dikasih tunjuk, lu lihat ini, ya udah ketawa-ketawa aja sendiri, nggak tahu sebenarnya lucunya di bidang mana. Tapi ya mungkin orang-orang sekarang ya banyak yang ngelucu ya. Masalah pandemi ini sebenarnya sih gara-gara pandemi banyak orang yang sering melucu. Iya. Soalan pandemi di Padang Sidimpuan juga gue ngerasa agak-agak lucu juga penanganannya. Kok bisa lucu, Bang? Ya. Abang gimana? Gini, kita kan tahu pandemi. Iya. Bahaya dong. Udah kita mematuhin peraturan. Well, kita mematuhi peraturan beberapa waktu yang lalu. Tapi semakin kesininya nih, semakin hari ini semakin kesininya. Kayaknya banyak orang yang nggak terlalu mematuhin lagi dan walaupun mereka itu sekarang pakai AKB ya, adaptasi kebiasaan baru. Terus nih yang kedua, saya merasa lucu di pemerintahannya kita. Udah tahu COVID, pandemi, masyarakat itu sengsara karena kegiatan ekonomi nggak jalan. Iya. Masih ada aja pemerintahan yang di Padang Sidimpuan yang korupsi. Gue punya artikelnya. Iya dong, kita korup. Ada, kita bicara sesuai fakta. Iya, riset, Bang ya. Iya dong, siapa juga yang ngobrol-ngobrol ini 11 dugaan korupsi dana COVID-19 di Padang Sidimpuan yang ini aja. Oh, yang ini aja, polemik dugaan. Ada dong, kita juga ngobrol. Harus ada riset dong, harus ada bukti fact-nya kan ya. Iya. Nah, ini ada di polemiknya gimana ya? Menurut kamu emang gimana sih orang-orang sekarang yang ada di pemerintahan kita ini? Polemik dugaan kasus korupsi dana COVID di Puskesmas Sadabuan memanas. Nama Kadis Kesehatan ikut terseret dalam pemeriksaan kejaksaan. Palingan aman juga itu, Bang. Nggak tahu ya. Pokoknya yang ada di sini sekarang ngerasa lucu aja sih dengan orang-orang. Gimana sih sebenarnya pola pikir orang-orang yang di pemerintahan sekarang? Udah tahu rakyatnya sengsara, tapi masih aja dikorupsi. Iya. Bingung juga ya kan ya, lihat orang-orang sekarang. Menurut kamu nih Mari, orang-orang yang ada di posisi itu emangnya kayak mana sih orang-orangnya? Kan ada, kalau saya dengar-dengar nih Bang ya, ada kata pepatah gitu. Oke. Kalau orang Indonesia itu pengennya jadi orang kaya, tapi jadi orang kaya. Tapi kalau orang Barat pengennya bahagia gitu. Orang Barat pengennya bahagia. Bedanya kaya dan kaya dan bahagia ya? Berbeda, Bang. Pasti beda dong.
Jadi kalau mereka yang korupsi ini belum tentu bahagia dong bang kan? Weh bro, belum tentu dong. Tapi inilah yang ada sekarang. Berita yang kita dapatkan sekarang. Welcome to Padang Sidimpuan. Tapi rasaku bang ya, kalau Sidimpuan ini, apalagi Sumatera Utara ini banyak sekali korupsi bang. Bukan hanya ini aja, mungkin kalau kita usut secara dalam. Ada, di sini ada juga ini. Perkara korupsi pada Pengadilan Negeri Medan kelas 1A khusus. 83 perkara, 93 terdakwa, kabupaten kota kasus korupsi di Sumatera Utara tahun 2020. Ya wajar kita masih punya data tahun 2020 ya. Iya. Karena 2021 masih 2 bulan OTW berjalan. Tapi nih yang saya rasa agak kurang tepat dengan artikel ini adalah kalau di sini itu ada Gunung Sitoli 1, Deli Serdang 1, yang paling tinggi juga ada ini Karo. Labura 3, Labuan Batu Selatan, Karo yang Asmar tersebut 3, Palu Tahu Bahas, terus Tobasa, Madinah, Dairi, Medan, Taput, Nisel, KPK. Tadi berita yang pertama kita baca ada kasus korupsi. Di sini nggak ada Padang Sidimpuan. Baca aja deh, nggak ada di artikel ini. Kok gitu ya? Makanya nggak tahu. Ya yang kita dapat cuma artikel dong. Kita juga nggak sampai segitunya kan tahu. Iya. Pemerintahan ini sebenarnya udah sampai kemana? Tapi di artikelnya jadi kita dapatin gini. Kalau menurut abang setelah melihat artikel ini, menurut abang Sidimpuan itu nggak ada korupsi gitu? Kalau menurut perspektif abang sendiri? Kalau aku dari yang ku baca dari beberapa media yang ada di Padang Sidimpuan seperti media ABC, dari Diwaspada juga, lensakini.com juga ada, apalagi ya, banyak lah media-media yang kita baca. Saya yakin kalau di Padang Sidimpuan ini masih ada korupsi. Iya. Kemarin yang pertama itu yang kasus mobil dinas. Tahun berapa sih itu? Yang ada mau dianggarkan untuk pembelian mobil dinas lagi. Ada yang sampai ada. Bannernya ada di kantor wali kota kita, bannernya ada kemarin. Padahal masih pandemik gitu bang ya, masih itu, susah. Sebelum pandemik sih itu. Sebelum pandemik. Oh sebelum itu bang. Udah lama itu beritanya, udah lama. Untuk pembelian mobil dinas udah lama. Terus juga ini artikel lain kan ada di sini 11 kasus korupsi yang ditangani Kajari Kota Padang Sidimpuan. Oke. Nah ini bakalan kita baca lagi. 11 kasus korupsinya adalah dari mana aja sini? Sepanjang tahun 2020 sekitar 11 perkara kasus tindak pidana korupsi tipikor di wilayah pemerintah Kota Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara saat ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan. Oke, siapa aja sini? Kasus-kasus apa aja? Di sini ada, di samping itu Kejaksaan juga telah berhasil menyelamatkan keuangan negara dalam kasus penyelidikan pidana khusus sebanyak 1,7 miliar terhadap kontraktor yang mengerjakan proyek gedung serbaguna dan kegiatan penambahan ruang rawat inap di RSUD Padang Sidimpuan. Ini artikelnya tanggal September 2020. Berarti masih fresh nih. Nah itu dia, berarti ya memang ada kan. Tapi abang yakin nggak kalau di sistem pemerintahan ini ada sistem piramid namanya bang? Sistem piramid yang kamu maksud itu gimana? Jadi kalau seandainya tadi kan di kasus pertama kita lihat ada kadis gitu bang ya, yang terjerat. Puskesmas. Puskesmas ada buan. Itu kan. Oke. Ini siapa sih ini? Pokoknya yang Puskesmas Sadabuan lah pokoknya. Berarti kapusnya lah ya kan? Oke, terus nama kadis, terus yang kamu sebut yang benar. Nama kadis kesehatan ikut terseret. Yang kamu sebut dengan sistem piramidnya itu pasti mereka kan ngasih ini juga ke yang di atas. Atasannya. Gak mungkin kalau menurut dugaanku sendiri bang, gak mungkin seorang puskesmas sekecil itu. Kalau yang kita lihat di media ya banyak juga sekarang foto-foto yang menyindir yang kayak gituan. Dari atas, kalau yang kita sering lihat di siluet ataupun ilustrasi orang,
dari atas itu misal pecahan 100.000 warna merah, terus turun ke bawah jadi warna biru, terus turun ke bawah jadi warna hijau, dipotong-potong ya, terus ke bawah dari warna hijau jadi warna kuning, dari warna kuning warna abu-abu, abu-abu jadi warna hijau muda, gitu, dari warna hijau jadi telur Indomie. Itu yang kita lihat dari ilustrasi kan ya, kita nggak tahu that's true on the reality or not, kita nggak tahu, tapi ya maybe yes maybe no lah, kita nggak tahu karena kita juga nggak ada kerja di dalamnya kan ya. Jadi kalau yang kamu sebut itu ya maybe we can believe lah, tapi kalau untuk paling simpel saya nggak tahu ya. Tapi abang sering buka-buka Facebook nggak? Di grup Kota Padang Sidimpuan gitu? Lumayan. Aku ada satu jurnalis kayaknya kan, yang sering kuperhatikan beberapa hari ini bang gitu kan, selalu menyindir Durlam. Jurnalis? Boleh tahu nggak tuh? Durlam itu apa? Itu aku nggak tahu bang, soalnya aku tengok di Facebook itu sering Durlam pakai ada pakai komunitas juga mereka, pakai komunitas, ada kaosnya gitu gambarnya kalau nggak salah